Tiga. Oke, sebentar. Sorry, sorry. Oke, sudah 03 WIB. Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Apakah semuanya sudah bisa melihat layar kakak? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, jadi sebelumnya kita sempat belajar tentang DNA, cuman kakak pikir kakak ganti materinya aja ya. Jadi kakak ganti materinya, jadi kita sekarang itu belajarnya untuk pertemuan hari ini dulu, kita belajar tentang siklus air dan transpirasi. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang lebih dalam tentang fotosintesis. Oke, jadi mungkin, astaga, sorry, sorry. Oke, jadi mungkin kalian juga sudah familiar dengan pelajaran siklus air ini. Dia sudah pernah dipelajari suka. Jadi kakak sedikit aja reviewnya. Oke, jadi seperti yang kelihatan di sini tentunya di sini evaporasi. Jadi evaporasi itu jadi itu proses penguapan air ya biasanya dari permukaan laut, sungai dan danau bisa memang dari air dia menguap jadi namanya evaporasi. Jadi air ini yang dari wujud cair dia kalau mengubah menjadi uap, nah itu namanya proses evaporasi. Nah, jadi yang paling umum itu biasanya evaporasi, kondensasi, presipitasi ya. Nah, kalau kondensasi itu dia uap air yang naik ke atmosfer ya. Dia naik ke atmosfer, dia dari dua sumbernya, evaporasi bisa dari air dan satu lagi transpirasi yang kita akan bahas nanti. Nah, dia itu kalau misalnya naik ke atmosfer, uap air yang tadi ini, dia itu akan mengalami proses pendinginan. Jadi dia nanti akan menjadi awan ya, kondensasi dia proses pembentukan awan di atmosfer. Nah, kalau presipitasi ini proses turunnya hujan ya. Jadi titik-titik air yang pada awan tadi biasanya dia makin banyak dan berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk misalnya hujan, salju ataupun es. Jadi biasanya kalau karena kita bikin topis yang paling sering itu air hujan ya. Dia turun ke bumi tadi titik-titik air itu yang terkumpul di awan dan itu namanya presipitasi. Oke, jadi Oke, jadi proses naiknya air itu sampai bisa jadi kondensasi itu bisa ada berapa ya? Yang paling umum memang dari evaporasi, misalnya air dari laut, sungai, danau naik ke atas akibat panas matahari. Jadi ini ada matahari yang ikut berperan dalam proses evaporasi. Nah, transpirasi ini berbeda. Transpirasi itu ini ya, dia proses penguapan air, tapi dia dari tumbuhan asalnya. Jadi perbedaan asal, tapi sama-sama namanya proses penguapan air, cuman berbeda sumber aja. Oke, jadi proses ini biasanya dia terjadi bersamaan ya dengan evaporasi. Jadi kalau digabungin kedua ini namanya evapotranspirasi. Evapotranspirasi ya, jadi namanya. Jadi intinya sama-sama ya proses penguapan air, cuman perbedaan sumber aja. Jadi itu ya untuk transpirasi. Oke, jadi tentunya hari ini kita akan fokus ke transpirasi dan sedikit overview tentang fotosintesis itu apa. Jadi transpirasi itu proses penguapan air di permukaan tumbuhan, ya, terutama daun. Nah, jadi ini prosesnya. Oke, mungkin kalian sudah bisa mengamati di sini. Ini kalau kakak ini sebentar ya, digedein, dikecilin dikit. Jadi kelihatan di sini. Oke, jadi cara pertama untuk kelihatannya di sini. Jadi di akar tumbuhan itu, biasanya kan ada rambut akar namanya. Nah, dia itu fungsinya untuk menyerap air. Jadi dia menyerap air dari dalam tanah di sini. Jadi ini proses pertama dari respirasi dia menyerap air. Jadi kenapa air itu sebetulnya berfungsi untuk menjaga kelangsungan tumbuhan juga ya. Jadi dia diserap dari akar di sini. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tumbuhan ya. Jadi di sini ya. Air dan mineral diangkut dari akar ke jaringan tumbuhan tersebut.
Jadi pengangkutan dilakukan oleh silem ya lebih tepatnya. Dan ini mungkin juga sudah familiar. Jadi satu jaringan ini, sorry bukan jaringan pembuluh ini namanya silem. Pembuluh silem, dia memang fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Nah, itu jadinya prosesnya ya, bagaimana caranya air itu bisa masuk ke dalam tumbuhan. Nah, tapi kenapa airnya pada akhirnya bisa keluar? Jadi ini proses transpirasi itu terjadinya di daun lebih tepatnya. Daun itu ada organ yang lebih kecil lagi dalamnya. Jadi salah satunya itu stomata atau mulut daun. Jadi ini ya, seperti ini. Jadi penguapan air itu dari sini, dari mulut daun. Ya, jadi air yang seperti daun itu dia menguap ke udara melalui pori-pori kecil, jadi di permukaan daun ini. Nah, sebetulnya kenapa mulut daun ini akan terbuka? Jadi mungkin itu akan terjawab di proses fotosintesis, tapi kakak jawab sedikit. Kenapa air tersebut kan air itu butuh ya untuk tumbuhan, tapi kenapa dia bisa dikeluarkan untuk transpirasi. Jadi sebetulnya fungsinya itu ada beberapa ya. Fungsi yang paling pertama itu untuk tumbuhan sendiri, yaitu untuk proses namanya pendinginan. Jika udara terlalu panas, air yang diuapkan ini dapat mendinginkan suhu sekitar tumbuhan tersebut. Jadi itu yang pertama alasannya. Nah, yang kedua, sebenarnya ini berkaitan dengan proses fotosintesis. Kakak cek dulu apakah di sini ada. Nah, jadi di sini ya, proses fotosintesis. Nah, ini kelihatan satu yang kita butuhkan tuh karbon dioksida. Nah, jadi caranya tumbuhan memperoleh karbon dioksida itu gimana? Dengan membuka mulut daun tersebut. Nah, jadi stomata ini, ketika tumbuhan membuka stomata ini, atau mulut daunnya, jadi yang pertama itu, dia tujuannya buat mengambil karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesisnya. Tapi dengan proses fotosintesis ini, karbon dioksida yang diambil ini tentunya dia akan ada efek sampingnya itu ini ya, dia akan mengeluarkan air. Nah, itu namanya proses transpirasi. Jadi gitu ya, dia sebab akibat. Jadinya kalau misalnya em, butuh CO2, maka dia harus membuka mulut daun tersebut dan mengeluarkan air. Jadi ini ya kurang lebih untuk proses fotosintesis itu. Jadi yang menggerakkan seluruh reaksi tersebut itu adalah cahaya matahari. Makanya biasanya terjadinya di siang hari proses fotosintesis itu, bukan di malam hari, karena cahaya matahari ini merupakan penggerak utamanya. Nah, kalau karbon dioksida tadi seperti yang kakak sudah jelaskan ya, kacamata terbuka dan karbon dioksida akan diserap dan akan masuk ke dalam tumbuhan melalui mulut daun tersebut. Kalau air juga sudah dijelaskan juga sebelumnya, diserap oleh akar tumbuhan tersebut dan diangkut oleh pembuluh silam ke seluruh tumbuhan. Oke, jadi hasil fotosintesis itu berupa oksigen dan dilepaskan ke udara ya. Jadi itu merupakan sebetulnya hasil samping dari fotosintesis. Dan gula ini yang merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan tersebut jadinya. Oke, jadi secara singkatnya itu cahaya matahari, karbon dioksida, dan air itu merupakan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan oksigen dan gula ya untuk tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan sebetulnya membutuhkan gula ini sebetulnya untuk cadangan energinya ya. Jadi yang kita sebut pati. Jadi itu merupakan cadangan energi bagi tumbuhan tersebut. Oke, jadi sebenarnya gitu. Jadi sebetulnya transpirasi dan fotosintesis itu saling berkaitan ya. Oke, jadi di sini tuh sebetulnya hanya sedikit mereview. Jadi kakak pada cepet ya. Sedikit menjelaskan transpirasi dalam siklus air. Jadi kalian juga tahu kalau pada tumbuhan itu ternyata nggak cuma fotosintesis ya yang berpengaruh ke untuk ekosistem kita, untuk lingkungan kita, tapi ternyata transpirasi juga ada pengaruhnya dan dia juga berkaitan dengan fotosintesis. Jadi ini ya sedikit penjelasannya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin misalnya kakak tadi jelasinnya kecepatan atau ada yang miss gitu boleh ditanyakan aja atau misalnya ingin jelaskan kembali boleh tanyakan aja ya. Jika ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat atau gak apa-apa di interrupt aja langsung open mic juga gak apa-apa. Oke, jadi
Oke, ini agak sedikit nggak terlalu detail ya untuk hari ini. Penjelasan kakak hari ini, jadi lebih ke umum aja. Oke, jadi sebetulnya kita sudah tahu ya kalau misalnya basicnya fotosintesis itu terjadi di mana sih? Pasti kita bilang terjadi di daun, gitu, terjadi di daun. Nah, tapi sebetulnya daun tuh lebih tepatnya ada di mananya. Jadi terdapat di kloroplas. Jadi kloroplas ini termasuk organel ya. Kan kalau misalnya yang besar tuh organ, dalam organ nanti terdapat lagi jaringan yang kecil, itu namanya organel. Jadi struktur yang ada dalam sel lagi, bagian-bagian dalam sel itu namanya organel. Jadi lebih kecil lagi. Nah, jadi ini kloroplas ya. Jadi kloroplas itu termasuk dari organel. Jadi subsel gitu ya. Dan kloroplas ini unik bagi tumbuhan aja. Jadi dia tuh juga yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Jadi itu ya. Jadi proses fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Oke, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar juga. Jadi sebetulnya proses fotosintesis itu ada berapa ya di sini strukturnya ya, tapi nggak gitu jelas. Intinya dalam proses fotosintesis itu dia ada dua reaksi, reaksi terang atau light dependent reaction, satu lagi reaksi gelap atau light independent reaction. Jadi kalau misalnya ditanya reaksi gelap dan terang itu gimana, dia tuh saling berkaitan ya sebetulnya antara yang gelap dan terang itu. Jadi kalau misalnya ditanya, ini kakak nggak ada ilustrasi yang bagus ya, sorry. Jadinya begini deh. Nah ini agak penting. Oke, ini kakak slide-nya agak kurang rapi ya jadinya, nyampur dikit. Nah ini light dependent reaction, ini light reaction ya. Jadi light reaction itu hmm, dia membutuhkan cahaya matahari, so namanya light dependent. Nah, light dependent reaction ini tentunya dia itu kaitannya gimana? Kok bisa jadi nanti masuk ke light dependent reaction? Jadi bukannya dia itu gak berkaitan ya. Misalnya, oh kalau misalnya ada cahaya matahari berarti dia light dependent betul gitu ya, betul. Tapi bukannya berarti oh berarti kalau misalnya di tempat gelap gitu jadi light dependent aja gitu ya. Nah, bukan ya. Jadi dia saling berkaitan, dua-duanya butuh. Nah, jadi yang pertama terjadi itu light dependent reaction, butuh cahaya matahari. Itu kenapa cahaya matahari merupakan penggerak dari seluruh reaksi ini. Dia masuk ke sini ya, masuk ke ini namanya tilakoid. Jadi ini dalam daun itu ada namanya kloroplas. Dan di dalam kloroplas itu ada strukturnya kecil-kecil lagi seperti ini, struktur dalamnya dari kloroplas. Jadi dia ada membrannya, membran luar, membran dalam, dan dia ada namanya tumpukan ini yang hijau ini namanya tilakoid. Oke, jadi tilakoid ini kalau bertumpuk-tumpuk granum. Jadi tilakoid ini tempat terjadinya reaksi terang. Kalau misalnya reaksi gelap terjadi di mana? Terjadi di stroma. Jadi stroma itu kayak cairan yang di dalam kloroplas gitu ya. Jadi kayak ruang kosong yang isinya cairan. Jadi nggak benar-benar kosong juga. Oke, jadi itu ya. Makanya kelihatan di sini light reaction ini maksudnya tilakoid. Jadi kalau lebih spesifik gitu ya, mungkin kalian baru belajarinya itu pokoknya kalau namanya fotosintesis terjadi di daun, dari daun tuh ada kloroplas. Tapi ternyata lebih tepatnya lagi dalam kloroplas tuh ada struktur kecil lagi namanya tilakoid dan stroma. Jadi yang pertama masuk itu cahaya matahari masuk ke sini, bikin light reaction tilakoid. Oke, ini kakak mungkin nggak jelasin terlalu detail ya, karena mungkin sekarang belum terlalu dipelajari. Tapi light reaction ini dia itu yang akan membentuk ini NADPH. Oke, jadi secara singkat sebetulnya NADPH itu apa? NADPH itu merupakan satu ini ya, satu molekul yang dia tuh gunanya untuk membangun suatu molekul yang besar yaitu membangun glukosa. Jadi itu ya tujuannya bikin ATP. Jadi NADPH ada ATP. ATP itu merupakan sumber energi utama. Kita manusia juga ada ya namanya ATP. Jadi itu yang kita pakai buat bergerak, buat beraktivitas sehari-hari itu namanya ATP. NADPH ini blok membangun. Jadi kalau misalnya mau bangun yang lebih besar, saya gitu kayak misalnya dari ini kan kita sudah ada karbon ya, dari karbon dioksida masuk. Nanti kita juga ada kan itu C6H12O6 ya. Ada atom unsur oksigen, ada hidrogen ya. Dari H2O dari ada hidrogen ada oksigen dari air dan ini juga ada karbon juga sama oksigen juga dari karbon dioksida. Jadi dari unsur-unsur tersebut itu dia perlu dibangun oleh NADPH tersebut. Dia yang membangun sehingga bisa menjadi glukosa yang kita kenal sebagai C6H12O6.
Jadi gitu ya. Jadi light reaction tuh dia yang mengakomodasi, yang kasih foundation, dia bisa masuk si ke siklus Kelvin. Jadi banyak ya namanya ya. Ada yang namanya apa ya? Namanya light independent. Satu lagi namanya Kelvin cycle. Jadi nama lainnya Kelvin cycle. Jadi kalau light reaction untuk bikin ATP dan NPH dia tuh butuh banget yang namanya sinar matahari. Tapi kalau Kelvin cycle ini biasanya terjadi di malam hari ya. Biasanya kalau misalnya gak ada matahari, sudah malam biasanya tumbuhan itu dia akan masuk ke proses Kelvin cycle. Itu bisa. Karena dia nggak butuh cahaya matahari. Tapi kalau misal berarti Kak, misalnya kalau begitu tumbuhan nggak butuh sinar matahari dong berarti karena dia tetap bisa memproduksi namanya makanan ya karena makanan dari tumbuhan itu namanya glukosa nanti dia simpan dalam bentuk pati. Apakah bisa? Jawabannya enggak ya. Karena kenapa? Karena sekali lagi cahaya matahari ini kita butuh untuk membuat NADPH dan ATP. Jadi kalau misalnya stok nggak ada cahaya matahari ini bisa tumbuhannya kita taruh di tempat gelap itu kenapa dia bisa mati? Karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Karena nggak ada cahaya matahari dia lama-lama layu atau tadi itu namanya malah jadinya nggak subur jadinya gitu. Jadi alasannya di situ. Karena kenapa? Karena stok NADPH ini lama-lama akan habis. Jadi kalau habis dia nggak bisa masuk ke Krebs cycle. Jadi dia nggak bisa membentuk yang namanya pati. Jadi itu alasannya kenapa cahaya matahari dibutuhkan. Jadi dia saling keterkaitan. Jadi kalau misalnya dibilang light dependent dan independent itu dia nggak ada korelasinya dan dia tuh bekerja terbalik itu kurang tepat. Jadi dia saling berkaitan. Jadi dari telakoid ini dia akan pindah ke stroma dan untuk Kevin cycle. Jadi CO2 ini makanya diambil biasanya dari udara. Oke, jadi kurang lebih itu ya, ada dua. Ini kita balik lagi, mungkin agak loncat dikit. Tapi kalau misalnya bingung, nanti akan kakak jelaskan lagi. Karena hari ini kita lebih ke introduction aja. Jadi kita sampai sini nanti. Nah, ini ya, kalau klorofil itu zat hijau daun yang menyebabkan daun benang hijau. Tapi organelnya itu kloroplas ya, tadi yang terjadinya fotosintesis tadi. Nah, jadi karbon dioksida banyak ya sumbernya. Em, bisa dari manusia, dari hewan, dan dari kendaraan motor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Jadi ini ya, masuk ke daun lewat stomata tadi. Oke, jadi hari ini kita materinya segini ya. Oke, untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau mungkin em, belum kakak jelaskan misalnya, tapi sempat kakak sebut mau ditanyakan dulu, boleh. Oke, jadi kalau misalnya kita punya banyak waktu, mungkin kakak akan jelaskan aja sedikit tentang light reaction sama Calvin cycle ini. Oke, berarti kakak anggap gak ada yang ditanyakan ya. Oke, di sini mungkin nggak terlalu banyak yang perlu dijelaskan lagi ya untuk fotosintesis, untuk transpirasi, kakak rasa.
sudah dipelajari. Jadi mungkin kakak jelaskan di sini aja. Kita fokus ke reaksi gelap dan reaksi terang. Oke, jadi mungkin di sini boleh diamati dulu gambarnya, setelah ini akan kakak jelaskan. Jadi ini tempat terjadinya. Jadi ini kalau misalnya tanya dalam apa, jadi ini dalam namanya organel yang namanya kloroplas ya jadinya ini ya. Jadi satu ini namanya kloroplas. Dan dia ini terdapat di mana? Dia terdapat di daun jadinya ya. Kalau misalnya tanya dapat di mana, dapat di daun. Oke, jadi sebetulnya ini agak ribet ya, tapi nggak apa-apa. Kakak mungkin berusaha gambar aja. Jadi kita pertama akan masuk ke namanya light reaction. Oke, jadi ini pelajarannya akan lebih mengarah ke kimia, bukan biologi lagi. Tapi mungkin biar nama pengetahuan aja nggak apa-apa kakak jelaskan. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja, oke? Oke, jadi apa yang terjadi dalam light reaction? Jadi dia terjadi di mana? Terjadi di tilakoid. Jadi tilakoid itu bagian dari kloroplas ya. Ya ada struktur yang lebih kecil lagi. Oke, jadi yang pertama itu, nah ini kaitannya masuk H2O. Jadi H2O ini sebetulnya tujuannya buat apa? Dia tujuannya untuk mengedarkan elektron. Oke, jadi di sini. Ini kakak gambar di mana ya? Sebentar. Sorry, ini ada gambar yang lebih gede nggak ya? Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kakak zoom aja ya. Oke, tunggu, tunggu. Oke, nah jadi ini masuk tadi H2O. Jadi H2O itu dia akan terbagi seperti ini ya. Oke, sorry. Ini tadi tiba-tiba laptop kakak nggak tahu kenapa dia loncat ke tempat lain. Oke, jadi balik lagi ke sini. Ini H2O. Nah, dia ini ada namanya elektron. Jadi dia akan keluar elektron di sini. Dan keluar juga oksigen, O2, dan H+. Jadi dia akan terbagi sini. Ya, dia akan terdistribusi. Jadi yang akan pindah-pindah itu apa? Akan pindah-pindah itu elektron. Jadi nanti akan ada namanya pemindahan elektron. Nanti ya. Makanya sini ada kayak H+-nya dari sini. Nah, nah sebetulnya di dalam ini mungkin belum begitu dipelajari ada namanya fotosistem. Jadi kalau dalam light reaction itu dia ada namanya fotosistem. Mungkin kalian belum pelajarinya tapi mungkin juga sudah pernah mendengarnya. Ada namanya fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ya. Jadi di sini kita masuk ke kakak tulis saja P2 ya. Maksudnya fotosistem 2. Nah, biasanya P2 tuh akan ada namanya P680 nama lainnya. Jadi ini nggak harus dihafal, kakak hanya menjelaskan aja. Jadi P680 itu apa maksudnya? Itu tuh panjang gelombang yang diserap oleh sel tersebut. Nah, jadi kalau pada gelombang tersebut ya, biasanya dia tuh akan menyerap warna merah dan akan mencerahkan warna hijau. Jadi makanya itu juga kenapa tanaman berwarna hijau karena serap warna merah. Jadi ini panjang gelombang. Kalau misalnya kalian tertarik, boleh searching di Google ya, namanya panjang gelombang. Nanti warna ya, ada spektrum warna. Nanti dia akan muncul kalau panjang gelombang berapa, dia itu menyerap warna apa dan akan memancarkan warna apa. Jadi ada spektrumnya nanti jadinya. Dan kalian bisa lihat dari panjang gelombang sekian, nanti memancarkan warna apa. Dia ada em, rentangnya ya. Misalnya kalau sekian, nanti warna apa yang dipancarkan. Jadi banyak warna-warnanya. Nah, ini. Nah, ini elektronnya akan pindah-pindah. Nanti di sini ada namanya elektron. Jadi akan menerima elektron jadinya ya. Satu elektron. Dan ini akan menghasilkan energi ya. Akan menghasilkan energi. Dan ini intinya proses ini akan menghasilkan ATP. Akan menghasilkan ATP. Nah, itu kenapa ada ATP di sini. Jadi ATP itu penting ya. ATP itu penting untuk makanan sel ibaratnya. ATP itu. Ini nggak harus diapa, kakak tulis saja. Jadi akan masuk ke namanya sitokrom. Kakak tulis C aja. Karena panjang tulisannya. Jadi nggak apa-apa ya. Izin tulis C. Dia akan masuk. Jadi ini seperti kayak transitnya. Masuk ke sitokrom.
Dan seterusnya, si Torkuap ini dia akan menjadi penghubung dari fotosistem 2 ini ke fotosistem satu. Jadi ternyata ribet juga ya. Ternyata fotosintesis itu nggak hanya terjadi di daun nanti menguap, tapi ternyata di dalam fotosintesis itu ada lagi yang terjadi di dalam organ-organ kecil tersebut. Jadi ini benar-benar proses yang paling kecil, yang paling mendasar dari fotosintesis. Jadi detailnya seperti ini kurang lebih. Nah ini P700 sama seperti tadi ya, dia panjang gelombangnya ya. Kakak tulis aja di sini. Nah, jadi ini elektronnya akan pindah ke sini, jadinya ke sini, ke P1. Jadi kenapa ya P2? Kenapa P2 dulu? Kenapa nggak P1 dulu? Misalnya kan mungkin kalian nanya ya, bikin bingung aja kenapa nggak P1 dulu, di sini lalu P2. Nah, jawabannya itu karena penentuan P2 dan P1 tuh berdasarkan penemuannya ya, kapan penemuannya. Ternyata P1 tuh ditemukan dulu. Jadi waktu dulu banget itu langsung dikirain air itu langsung elektron itu langsung nyampe ke P1 dan P1 ini ya transfer ya dia akan transfer elektronnya sampai akhir. Jadi ini tempat terakhirnya dan dia itu akan menghasilkan yang dari NADP menjadi NADPH. Jadi dulu awalnya kira P1 ini langsung ya mentas per elektronnya ada NADP diubah ke NADPH. Jadi sebelumnya nggak diketahui kalau ternyata ada satu proses lagi fotosistem 2 yang menghasilkan ATP bagi tumbuhan. Jadi dulu nggak diketahui kalau ada namanya P2. Ini nggak kelihatan ya kali ya gambarnya kakak. Nah kurang lebih gini ya. Jadi dulu tuh nggak tahu kalau P2 itu ada. Jadi P2 itu temukan setelah P1 itu ditemukan. Jadi dia terbalik. Ternyata P2 itu duluan ada. Maksudnya gitu. Prosesnya P2 duluan baru P1. Tapi karena temukannya belakangan, jadi namanya terbalik. Jadi satu P2 dulu yang mulai, baru P1. Jadi gitu ya. Oh ya, kakak juga mau menambahkan. Jadi yang namanya penerima elektron sekali ada titik ini, ada puncak di sini, ya. Sekali ada puncak itu dia akan menghasilkan ATP. Jadi menghasilkan ATP ya. Nah, mungkin nanti kalian bertanya, loh kak ini NNTP aja, pasangan di sini elektron-elektron aja, kok tiba-tiba muncul? H itu muncul dari mana? Nah, muncul dari sini. Jadi H2O tadi ya, muncul H plusnya ke sini. Ya, jadi munculnya gitu. Nah, jadi dari H2O ini hanya dipakai untuk NADPH, elektron dipakai untuk mengaktifkan dan menghasilkan ATP. Nah, ini O2. Nah, itu makanya kenapa fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Jadi dari O2 ini ya. Nah, ini produk sampingnya oksigen. Jadinya gitu. Nah, jadi nanti O2-nya jadi O2 ini kemana dong? Ya, dia akan dilepas ke udara. Jadi itulah kenapa fotosintesis itu menghasilkan O2. Jadi ini akan dilepaskan ke udara jadinya ya. Produk sampingnya. Sebetulnya tumbuhan tuh hanya mau menghasilkan ATP dan NADPH, tapi karena dari air mengaktifkannya air, jadi O2 ini akan dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan. Jadi kalau misalnya tanya ATP itu gunanya apa aja sih? ATP itu banyak ya gunanya bagi tumbuhan. Dia itu menyediakan energi nanti untuk proses berikutnya, siklus Calvin di sini. Jadi butuh ATP. Dan dia juga butuh nih. Tadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kan kita ada namanya, oh sorry di sini ya, yang mana di sini? Nah, yang ini memompa dari akar tanaman nih, memompa air dan mineral oleh akar tanaman bisa sampai ke seluruh tumbuhan ini diedarkan. Nah, itu butuh ATP juga. Jadi butuh energi ya. Kalau hal seperti itu butuh energi. Itu namanya ada osmosis. Nah, itu dia membutuhkan energi. Jadi banyak ya. ATP itu hitung-hitung mengatur segala pergerakan dalam tumbuhan seperti penyiapan air, penyiapan mineral, dan termasuk pembukaan sama penutupan stomata tadi ya. Jadi ATP itu perlu di situ.
Oke, jadi ini untuk reaksi terang ya. Intinya menghasilkan ATP dan NADPH. Jadi ATP itu untuk pergerakan sel tumbuhan, sedangkan NADPH ini fungsinya itu untuk produksi glukosa ya jadinya ya NADPH. Oke, mungkin sebetulnya ini nggak harus dihafal, cuman kakak mau nanya, memberitahu aja. Mungkin dan bertanya, dari tadi kita nyebut ATP sama NADPH itu, NADP itu sebenarnya singkatan dari apa sih? Jadi ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, jadi adenosin trifosfat jadinya ya singkatannya. Nah, kalau misalnya NADP itu apa? NADP itu nicotinamide, adenin, nucleotide, dinukleotide, fosfat. Jadi biasanya kalau ada P itu namanya fosfat ya. Nah, itu fosfat. Nah, kalau misalnya ada H-nya berarti hidrogen. Jadi kalau misalnya bingung lupa H dari mana, ingat aja proses ini. Karena H dari air ini kan H2O itu kan hitung-hitung kalian pasti tahu ya di hidrogen oksida. Nah, ini hidrogennya itu yang dari air ini ya. Hidrogen dia lari ke sini makanya akan bentuk NADPH. Pastinya H itu hidrogen ya. It stands for hydrogen. Nah, sini. Oke, kakak rasa mungkin untuk bagian ini nggak ada yang tanyakan. Kakak nggak mau terlalu bikin bingung. Jadi ini termasuk versi yang paling simpelnya ya. Kakak sudah berusaha menjelaskan dengan simpel. Jadinya proses ATP itu terbentuknya dari apa dan NADPH itu dari mana. Jadi mungkin kakak akan mewakili aja pertanyaannya. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, kakak akan membuat pertanyaan yang kemungkinan kalian akan tanyakan. Nah, jadinya apakah siklus ini harus berlangsung terus misalnya gitu, PS2, PS1 gitu bisa terus. Nah, jawabannya itu siklusnya nggak harus selalu seperti ini ya maksudnya. Maksudnya gimana? Nah, kalau yang berdasarkan kakak bilang tadi, itu ATP dan NADPH itu fungsinya masing-masing punya fungsi sendiri ya. Kalau ATP itu banyak ya untuk membuka tutup stomata atau mulut daun ya, sama lainnya. Seperti misalnya menyerap air dan mineral dari tanah gitu. Itu semuanya butuh yang namanya ATP. Jadi pergerakan. Termasuk sama seperti kita sekarang ini. Mungkin kita sekedar hanya mungkin menulis, misalnya mengedipkan mata, dan termasuk pergerakan lainnya mungkin ya. Seperti menggerakkan kepala pun juga itu semuanya membutuhkan ATP jadinya ya. Jadi pergerakan sekecil pun ATP dibutuhkan. Jadi tentunya ATP itu memiliki fungsi yang lebih banyak ketimbang NADPH. Jadi NADPH itu lebih ke untuk membangun em, molekul ya gitu ya dari unsur-unsur yang ada dan membangun satu molekul itu membutuhkan NADPH. Jadi tentunya lebih banyak ATP. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini P2 ini ketika elektronnya didistribusikan menghasilkan ATP di sini, menghasilkan ATP. Di sini ke P1 juga menghasilkan ATP. Nah, tapi kalau misalnya P1-nya itu sampai ke akhir, ke last stop ibaratnya, dia akan menghasilkan namanya NADPH. Nah, kalau misalnya ditanya apakah nggak apa-apa gitu, kalau misalnya kalau terus berlangsung, tentunya ATP itu emang diproduksi banyak, tapi NADPH itu juga akan terus diproduksi. Nah, kalau kita dalam siklus kafein itu sebetulnya nggak butuh banyak-banyak ya NADPH-nya dan nggak dan rasionya itu harus sama, harus seimbang antara ATP dan NADPH-nya. Dia nggak boleh kelebihan. Jadinya gitu. Namanya apapun yang kelebihan tuh nggak baik. Jadi tumbuhannya tentunya punya cara ya. Gimana caranya biar si NADPH ini ya, biar dia tidak over ya. Ini over gitu. Dia nggak boleh. Dia harus sama gitu, harus seimbang gitu ya. Jadi rasionya gitu mungkin ATP terlebih banyak ya, misalnya gitu. Dia harus seimbang rasionya ke NADPH. Dia harus balance gitu ibaratnya. Oke, dia harus balance. Nah, caranya biar balance gimana? Dia akan melewati namanya jalur ini ya, siklik. Jadi dia muter-muter aja gitu dari air di sini kan. Air dia ke P2, dia ke sitokrom, dia ke P1. Nah, dia habis dari P1 ini, dia nggak akan ke ini nih ke hasil akhirnya nih ke stop akhir dan yang untuk NADPH, tapi dia muter lagi nih ke sini. Dia muter lagi ke P2. Nah, kenapa dia muter? Nah, karena
tumbuhan itu nggak butuh banyak-banyak NADPH, tapi dia butuh namanya ATP. Jadi hal tersebut terjadi ketika tumbuhan itu butuh energi, yaitu ATP, tapi nggak mau menghasilkan NADPH. Jadi dia bisa aja muter-muter aja. Jadi kalau bisa tanya, apakah harus sampai ke titik akhir, itu bisa, dia tidak sampai titik akhir. Oke, jadi itu agak ribet ya. Mungkin kakak stop aja di sini, kakak lanjutkan ke reaksi gelap. Oke, ini kakak izin hapus ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya masih ada yang penasaran, boleh aja ditanyakan. Tapi sebenarnya ini pelajaran tingkat SMA ke kuliah ya. Jadi kalau misalnya agak bingung nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih penasaran boleh ditanyakan aja. Oke, karena kalau misalnya seingat kakak, kalau dulu itu masih belajarnya yang simpel ya, maksudnya gitu ya, lebih ke fotosintesis nanti gimana, nggak benar-benar belajar kalau dalam sel itu apa sih yang terjadi dalam tilakoidnya. Jadi tahunya di dalam kloroplas aja. Jadi reaksi ini belum muncul. Oke, jadi namanya reaksi terang atau mungkin, nah kalau kalian perhatikan nih bentuknya gini ya, P2 naik habis itu turun ke sini ke sini. Nah ini kayak bentuk Z ya sebenarnya, bentuk Z. Jadi ini nama lainnya adalah Z-skin. Oke, jadi ini pengetahuan tambahan aja. Kalau misalnya tanya itu apa reaksi terang, nama lainnya itu boleh disebut skema Z atau Z-skin. Jadi itu ya nama lainnya. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu dari mana oksigen itu berasal. Jadi kalau misalnya tanya kan, sebetulnya oksigen itu dari mana sih? Oksigen tuh dari fotosintesis, tapi sebetulnya dari mana lebih tepatnya? Dari proses, dari produk sampingan dari reaksi terang ya sebetulnya. Ketika dia terjadi di tilakoid dalam kloroplas, dan kloroplas itu dapat di mana? Dapat di daun. Ini kakak sedikit overview dikit ya. Nah, jadi dia merupakan produk samping dari H2O nih. Elektronnya itu akan di, namanya apa ya? Kayak gini nih. Transport elektron akan ditransport menghasilkan DPH dan ATP. Itu gunanya elektron, dan H plus akan menghasilkan, tambahkan ke NADP menjadi NADPH. Dan ini kan oksigennya nggak kepake ya kalau kalian perhatikan dalam Z-skim ini. Nah, jadi dia lari kemana? Dia akan dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi itulah kenapa oksigen tuh bisa terbentuk. Jadi dari air sebetulnya. Oke, jadi gitu ya kurang lebih. Nah, mungkin kayak bertanya, loh Kak, tadi katanya namanya ini light dependent reaction. Lalu peran matahari di mana? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, pertanyaan, oke itu kakak bikin sendiri ya ini. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya kalian mungkin bertanya begitu, jawabannya dari sini ya, fotosistem ini. Nah, kalau kalian tahu namanya foto itu kan artinya cahaya ya, foto. Nah, namanya fotosistem ini, fotosistem satu dan fotosistem 2. Nah, dia ini baru bisa akan matukan warna hijau tadi itu. Ini ada panjang gelombang ini P680, P700. Ini merupakan panjang gelombang cahaya tampak. Artinya cahaya tampak itu apa? Artinya kalian bisa ngelihat dengan jelas warnanya. Jadi kan kelihatan ya, kalian bisa ngelihat ya, oh tumbuhan tersebut warna hijau. Kenapa? Karena dia itu merupakan di spektrum panjang gelombang di cahaya tampak. Makanya kalian bisa ngelihat warna hijau tersebut. Gitu. Karena kalau misalnya dia infrared atau UV, kalian nggak bakal kelihatan warnanya. Tidak um, tidak visible di mata manusia. Nah, jadi cahaya matahari itu perannya di sini. Jadi H2O itu air dan cahaya matahari itu perannya untuk reaksi terang ini. Jadi cahaya matahari itu tentunya gunanya untuk mengaktifkan fotosistem satu dan fotosistem 2 ini. Karena kalau misalnya nggak ada cahaya matahari, transport elektron ini semua yang tadi kakak jelaskan itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena dua ini, fotosistem satu dan fotosistem 2 ini membutuhkan cahaya matahari agar bisa diaktifkan dan mentransport elektron tersebut dan menghasilkan ATP dan DPH. Jadi gitu ya jawabannya. Kalau mungkin Anda bertanya, peran matahari itu apa sih? Dari tadi nyebut katanya light dependent reaction, tapi kok mataharinya nggak disebut. Nah itu ya jadinya. Semoga terjawab ya. Kalau misalnya tadi ada yang kepikiran mau nanya tapi bingung gitu misalnya. Jadi itu ya peran-peran utamanya. Oke, jadi kakak harap udah jelas. Kalau untuk ini, untuk reaksi terang, kakak izin hapus ya. Setelah ini kita akan lanjut ke reaksi gelap. Nah, kita udah dapat nih ATP dan NADPH tadi. Nah, itu gunanya ngapain sekarang? Nah, ini kita ke sini, ke stroma. Jadi stroma itu apa? Stroma itu cairan di dalam kloroplas ya, kalau bisa tanya ya. Jadi seperti kalau misalnya di dalam sel, kakak nggak tahu kalau misalnya kan sudah pernah pelajari atau belum, kakak rasa sudah. Nah, dalam sel itu nanti kan banyak ya, kayak misalnya gini nih. Ada organel ini, apa misalnya kayak ada nukleus, di sini ada kayak ada RE, lalu di sini ada badan Golgi misalnya gitu ya.
Lalu nanti di sini ada mitokondria, banyak pokoknya gitu lah sel-sel dari lisosom, apa peroksisom dan sebagainya. Nah, ini kan ada ruang kosong. Nah, ruang kosong namanya sitoplasma. Jadi dia berupa cairan yang agak kental mungkin ya, jadi sitoplasma. Nah, jadi sama di kloroplas juga ada cairan yang seperti itu, namanya stroma. Jadi gitu ya, dia ruang kosong yang mengisinya. Jadi nggak benar-benar kosong. Oke. Oke, jadi ini agak ribet untuk reaksi gelap, banyak nama-nama enzim dan sebagainya. Jadi kakak nggak akan sebutkan satu-satu, tapi kakak akan menjelaskan secara simpel aja. Oke, jadi yang namanya pembentukan satu ini ya namanya apa ya? Jadi namanya anabolisme. Jadi kalau misalnya anabolisme itu apa? Dia itu serangkaian proses metabolisme yang menyusun molekul sederhana kayak tadi ya dari karbon, hidrogen, oksigen menjadi molekul yang lebih kompleks yaitu glukosa. Oke, jadi mungkin itu kata yang agak gede ya, tapi kakak kasih tahu aja untuk pengetahuan umumnya. Nah, ini Calvin Cycle. Oke, jadi tadi itu ini karbon dioksida dari diambil dari udara, dia masuk ke siklus Calvin atau stroma ya dari stomata tersebut, dari stomata ya. Em, siklus apa sorry karbon dioksida bisa masuk ke dalam tubuhan dari mana? Dari stomata, tapi dia akan diproses di stroma. Oke, jadi gitu ya. Jadi ketika masuk itu ini banyak nama-namanya kakak nggak akan sebutkan salah satu mungkin di pertemuan selanjutnya tapi untuk pertemuan hari ini kita cukup tahu aja kok bisa sih dari CO2 nih menjadi glukosa karena kita waktunya juga singkat ya jadi taruhlah kita masuk ini CO2 jadi kalau misalkan mau spesifik ini ada 6 ya misalnya masuk 6 molekul. Oke jadi itu tapi ini kira-kira simplified aja jadi masuk CO2 dan dari CO2 ini oke dia akan membentuk satu senyawa. Mungkin nih kakak tulis saja. Tapi ini nggak harus diingat juga ya, kakak cuman tulis ini biar tahu aja. Jadi akan untuk satu senyawa di sini tiga asam fosfogliserat. Tapi mungkin berikutnya kakak nggak akan tulis lagi. Kakak akan tunjukkan selanjutnya. Jadi ini tiga asam fosfogliserat. Jadi dia dari sini dia akan membentuk lagi di sini satu tiga di fosfogliserat. Oke, ini kakak tulisnya nggak lengkap ya. Satu tiga bifosfogliserat maksudnya. Jadi dari sini ke sini dia itu akan memakai energi, jadi memakai ATP. Jadi kakak nggak akan terlalu spesifik, kakak jelaskan di sini. Dia akan menggunakan 12 ATP. Jadi secara singkat begini ya, kan di sini fosfogliserat ya, dia artinya hanya satu fosfor, tapi di sini berikutnya ada bifosfor. Jadi artinya ada dua ya. Dari kata bi itu artinya dua seperti kayak bisa dua bahasa, bilingual. Jadi bi itu artinya dia ada dua. Jadi otomatis ATP dan namanya adesin trifosfat dia akan tereduksi menjadi ADP. Jadi otomatis namanya kalau kayak gini kita menggunakan apa? Kita menggunakan energi. Jadi anabolisme itu tentunya menggunakan energi dari karena dari unsur yang sederhana menjadi kompleks. Jadi ATP menjadi ADP. Jadi salah satu fosfat dari ATP ini akan dipakai untuk menambahkan fosfat ke asam fosfogliserat jadi bifosfogliserat. Jadi yang awal cuma satu fosfat menjadi dua fosfat. Jadi ini namanya menggunakan energi ya dari ATP ke ADP. Nah, setelah ini akan muncul namanya fosfoglyceraldehyde. Jadi akan ada perubahan struktur. Jadi fosfoglyceraldehyde itu dari mana? Nah, oke, jadi ini kakak nggak ada gambar strukturnya, dia agak susah dijelaskan. Nah, ini di sini kita akan menggunakan namanya NADPH tadi ya. Oke, ini kurang D-nya, NADPH. Jadi NADPH ini akan dari bifosfornya akan membentuk fosfoglyceraldehyde. Jadi ini ada 12 ya sebenarnya, 12 fosfoglyceraldehyde. Oke, ini waduh ini kakak nulisnya lalu bawah ya. Oke, nggak apa-apa.
Oke. Jadi sebetulnya ini kalau misalnya secara singkat apa ya namanya di sini fiksasi karbon. Jadi dari sini itu fiksasi karbon namanya. Oke. Fiksasi karbon. Di sini namanya reduksi, ya reduksi namanya proses reduksi. Nah, tadi kita di sini, sorry kita balik lagi. Nah, dari kan kita ada 12 fosfoglisirade. Nah, itu kita cuma ambil dua aja. Kita ambil dua dari sini. Ambil dua, kita akan menghasilkan satu molekul glukosa. Nah, kok satu aja, Kak? Nah, kenapa satu aja? Karena CO2 ini dia memang tujuannya untuk menghasilkan glukosa ya, untuk cadangan makanan, tapi dia nggak mungkin semuanya dipakai untuk glukosa. Kenapa? Karena dia menggunakan satu enzim di sini ya, enzim RUBP namanya. Nah, nanti dia setelah melewati berbagai panjang proses di sini, sisanya ada 10 tadi molekul fosfogliseradehyat itu dia akan mutar lagi ke sini dan dia akan menghasilkan namanya RUBP di akhir. Berapa banyak RUBP? 3 RUBP. Jadi namanya regenerasi RUBP ya. Kenapa RUBP itu penting? Jadi RUBP itu gunanya untuk menghasilkan ini ya, senyawa-senyawa ini sehingga menjadi glukosa. Jadi otomatis harus diregenerasi karena kalau misalnya nggak ada regenerasi dia akan habis. Oke. Jadi sebenarnya em, kalau misalnya ditanya ya, sebetulnya berapa banyak CO2 yang harus masuk untuk membuat glukosa ini jawabannya 6 ya. 6. Kenapa 6? Karena kalau kita lihat strukturnya itu kan di sini C6, H12, O6. Jadi kita butuh 6 CO2 untuk menghasilkan satu glukosa. Jadi satu aja glukosanya. Oke, jadi dua siklus Calvin. Dua siklus Calvin ya. Ini kakak tulis dua siklus Calvin, Calvin cycle. Kakak tulis CC aja singkatnya. Ini maksudnya Calvin cycle. Itu akan menghasilkan satu glukosa. Karena kenapa? Karena satu siklus Calvin itu sebetulnya hanya akan menghasilkan setengah glukosa aja ya. Dia 3 CO2. Tapi kalau mau menghasilkan dua, kita harus butuh 6 sehingga menjadi satu glukosa utuh. Jadi kelihatannya di sini kalau ada 6 berarti 6C, maka sini C6. Ini ada 2 indeksnya. Ini koefisiennya 6, 6 kali 2. Jadi, oh sorry, di sini ya. 6, oh 6 aja di sini. Nah, di sini hanya dari sini ya, dari NADPH. Jadi butuh 12 NADPH tadi kan. Nah, itu hanya dipindahkan ke H12 di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Oke, kita saya mana ya? Oke, jadi itulah kenapa kita membutuhkan 6 CO2 untuk menghasilkan satu glukosa. Jadi gitu ya. Oke. Oke, jadi sini ada Sir Happy. Oke, good afternoon, sir. I think you're still on mute, sir. Okay, now you can hear me, right? Yes, I can hear you, sir. Okay, so Arga, Jennifer, open cam. Hello, hello, open cam, guys. Orlando. Oke, ya. Jadi sehari dari kemarin kan masuk ke sini ya, supaya kalian bisa disemangatin. Oke. Nah, banyak orang yang tidak tahu betapa pentingnya biologi. Oke. Kenapa? Kita lihat aja dari sini hanya berapa orang. Ada, hanya 4 ya, Jennifer ya. Jennifer, Arga, Orlando. Oke, satu lagi siapa? Orlando. Oke, hanya 3 ya. Nah, nggak apa-apa ya. Sehari kan bilang,
Wah, di website ya. Sukses itu apa? Jennifer, kalau di kita punya website bilangnya apa? Udah baca website belum? GHTH. Ya, Jennifer kamu lagi mute. Jadi, eh, harga semua ya, itu baca websitenya. Website itu dibaca ya. Ya, sehari kan bilang sukses itu pilihan ya. Nah, banyak orang bilang apa? Harga sukses itu apa? Kata orang-orang di luar. Harga lagi mute. Berhasil, Sir. Iya, tergantung apa orang bilang. Sukses itu tergantung apa kata orang-orang, Jennifer. Kemauan, Sir. Nah, kemauan ya, Jennifer ya, bukan nasib. Ada ada nggak orang yang bilang bahwa sukses itu nasib? Banyak kan? Dia bilang, oh itu nasibnya lagi bagus, betul nggak? Ya, jadi sebetulnya sukses itu pilihan. Seperti hari ini, ya kan? Itu kan hanya ada 3 orang yang ikut. Jadi 3 orang ini memilih untuk sukses. Nah, itu dicatat ya, Jennifer ya, dicatat ya. 3 orang memilih untuk sukses, betul tidak? Ya, ya. Yang lain-lain milihnya apa? Yang lain-lain milihnya yang lain-lain, termasuk ya ada alasannya, acara keluarga, internetnya nggak jalan, ya, semuanya betul tidak? Ya, Arga ya, ya. Tapi Arga, Jennifer sama Orlando itu milih untuk sukses, ya. Nah, kalau yang lain mungkin lagi main, kalian milih untuk ikut kelas, gitu loh, ya. Nah, ingat baik-baik ya apa yang sehari katakan ini buat kalian bertiga, ya. Kalian bertiga itu harus mempersiapkan diri untuk masuk SMA unggulan Garuda, ya, Jennifer ya, ya, Arga, ya, sekolah unggulan Garuda. Tahu nggak apa itu SMA unggulan Garuda, Jennifer? Nah, coba Jennifer, jangan di mute dulu, ya. Nah, Arga, kamu tahu nggak SMA unggulan Garuda itu apa? Pola untuk ke luar negeri. Nah, bukan hanya itu aja. Nah, itu SMA Garuda itu sehari udah kasih tahu kan apa? Satu, itu sekolah SMA gratis dari pemerintah Indonesia. Gratis kalau kamu kepilih, termasuk uang sekolah gratis, guru-gurunya dipilih, ya kan? Kemudian tinggal di asrama gratis. Keempat, dapat komputer gratis. Semua fasilitas kamu, semuanya ditanggung selama 3 tahun. Ingat nggak Jennifer? Ya, 3 tahun itu ditanggung gratis. Bayangkan saja. Dan ya, karena ini adalah program pemerintah, jadi guru-gurunya juga yang dipilih yang bagus-bagus, yang ngajar di situ. Anak-anaknya juga seluruh Indonesia yang bagus-bagus. Nggak semua bisa masuk. Oke? Nah, Arga, kamu baru masuk SMP ya? Santa Lucia. SMP Marsudiri nih, Sir. Ah, oke. Itu mama kamu ada di situ yang ngomong ya. Jennifer, kamu baru masuk SMP, pindah ke Santa Lucia. Enggak, Sir, di 26. Oke, oke. Jadi kamu nggak ke Santa Lucia SMP nggak? Enggak, Sir. Ke SMA Negeri 26 SMP. Iya, SMP Negeri 26.
Oke, SMP. Kalau Arga ke SMP negeri atau Sinlus? Marsudiri ini, Sir. Oke, ya. Nah, jadi Jennifer sama Arga, ya, kamu tiga SMP 1, 2 tahun lagi, kamu sudah harus siap untuk melamar di SMA unggulan, gitu loh. Ya, ini pas waktunya 2 tahun, ya. Nah, tidak ada anak-anak yang kelas 6 sekarang atau yang baru naik SMP 1 itu sudah belajar biologi sama kimia. Itu nggak ada di Indonesia. Apakah dia international school yang mahal-mahal, uang sekolah bayar satu bulan itu bisa 20 juta, ya kan? Itu nggak ada yang ngajarin ini. Jadi, tes ini mempersiapkan kalian, oke, untuk apa? Supaya kamu bisa meloncat, ya, masuk ke sekolah unggulan Garuda. Kalau sudah masuk situ, sudah pasti diterima di SMA negeri. Sorry, ke universitas negeri. Dimanapun, mau ke UI, mau ke ITB, mau ke segala. Tuh berarti apa? S1-nya juga dikasih beasiswa. Tidak berhenti di S1. Kalau kamu memang terus konsisten baik, kamu akan dikasih beasiswa untuk S2 ke luar negeri sampai S3, ya. Nah, dengan sendirinya ekonomi keluarga kamu itu sudah terjamin, sudah berubah 100%. Ngerti nggak, Jennifer? Ya, ya. Mama kamu selalu bilang gitu kan, Jennifer ya? Betul nggak, Jen? Ya, Mama bilang selalu apa kerja kerja keras, belajar keras. Betul nggak, Jennifer? Ya, Ya, Sir. karena apa? Karena orang tua sudah tahu, gitu loh. Ya, bahwa kamu adalah satu-satunya harapan keluarga. Ya, begitu juga Arga. Ya, begitu juga Orlando. Ya, ini satu-satunya harapan keluarga. Kamu lihat nggak, Mama atau Papa kerjanya itu keras, betul nggak? Ya, kerjanya keras kan? Ya, ya. Nah, kerja keras tapi hasilnya ya sangat tidak mencukupi untuk katakanlah memberi yang terbaik kepada anak-anak. Ya, betul nggak? Nah, sehari lihat banyak tuh orang tua yang bayar uang sekolah aja nggak bisa, gitu loh. Oke. Nah, Jennifer, kamu di SMP Negeri 26, kamu pasti paling pinter, ya. Bahasa Inggris, Mandarin, udah pasti paling pinter. Sekarang biologi sama kimia, gitu loh, ya. Nah, nanti kamu tanggal 13 Juni Juli ya, mulai sekolah ke SMP, ya. Kasih tahu teman-teman yang lain di SMP kamu itu, mereka pasti tanya, kamu belajar di mana? Kok pada bisa bahasa Mandarin, Inggris, kimia, biologi? Suruh mereka datang ke sini belajar, ya. Jadi ini terbuka untuk semua orang, gitu loh. Nah, Jennifer, sehari nggak usah dikasih tahu. Kamu pilih SMP Negeri 26 karena apa? Tidak ada uang gedung, ya kan? Uang sekolahnya relatif murah. Betul tidak? Kalau ke Sinlus, itu harus juta-jutaan jutaan, gitu loh. Ya, nah, banyak orang tua yang kesukaran. Oke, ingat ya, Jennifer Samarga. Kalau kamu sudah jadi orang sukses nanti, kamu memberi balik, membantu orang lain yang kesukaran. Masih banyak kan yang kesukaran, betul nggak, Jennifer? Masih banyak, ya, ya. Orlando mana nih Orlando? Hmm, Orlando, Iya, Pak. Orlando nggak buka camp. Nah, jadi sekali lagi, ya, lakukan, ambil kesempatan ini
yang terbaik. Jangan dibiarkan lewat. Ya, kerja keras. Oke, suatu ketika kalian akan sukses. Oke. And thank you, Kak Michelle. Oke, keep on going. Oke, I think it's now past 4 minutes past. Okay, so keep on going. I pass it back to you, Michelle. Okay, thank you, sir. All right. Oke, jadi sebetulnya kita tadi untuk hari ini kita sudah mempelajari ya tadi siklus air, kita mempelajari tentang transpirasi, yang ada pada tumbuhan, dan transpirasi itu ada kaitannya dengan fotosintesis. Tadi hari ini kita belajar tentang transpirasi dan fotosintesis ya. Nah, sebenarnya kakak mau melanjutkan tentang reaksi gelap dan reaksi terang, tapi nanti kakak sudah kasih overview-nya ya, kira-kira reaksi terang, reaksi gelap itu apa, dan reaksi terang dan reaksi gelap itu bagian dari fotosintesis ya, jadi yang terjadi di kloroplas. Oke, jadi kakak rasa mungkin untuk hari ini sebenarnya sudah cukup ya. Karena tadi kakak sudah menjelaskan juga, cuman kakak belum kasih gambar diagram menjelas. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan, itu kakak akan kasih diagram yang lebih jelas dan kita akan mempelajari ya mungkin lebih jelasnya lagi reaksi dan terang dan reaksi gelap itu bagaimana dan tipe-tipe fotosintesis. Jadi beberapa tanaman tuh nggak selalu ya fotosintesisnya sama. Jadi yang bisa kita pelajari itu namanya fotosintesis C3 misalnya, tanaman C3. Jadi itu yang paling umum. Tapi namanya ada yang namanya C4 dan CAM. Nanti kita akan pelajari tanaman apa aja yang memiliki jenis-jenis fotosintesis tersebut sama apa sih yang membedakannya dengan tanaman lainnya. Jadi itu yang akan kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk hari ini kakak rasa sudah cukup. Kita sudah belajar kira-kira fotosintesis itu bagaimana dan reaksi apa aja yang terjadi di dalamnya. Oke, jadi ini kakak izin hapus ya. Untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi hari ini? Sebenarnya minggu depan kita akan menjelaskan lagi, atau akan kakak review lagi materi secara lebih jelas. Yeah, make sure to stop recording, Michelle. Oke, sir. Oke. Oke ya, sekali lagi ya. Rajin, pangkal pandai. Ya, kembali ya. Orlando, tolong Miss Jennifer, Arga, pergi ke website. Lihat itu semua, klik, 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 baca. Jangan tergantung orang tua. Kalian harus mendewasakan diri sendiri. Oke? Ya, Arga ya. Ya. Jangan tergantung orang tua bilang ini enggak. Kalian harus mendewasakan diri sendiri. Pergi ke website, lihat apa saja yang harus dikerjakan. Oke? Alright. Sehari akan keluar dulu ya. Oke, thank you Michelle and everyone else. Oke. Bye-bye. Ya, bye-bye. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir. Oke, jadi sebenarnya materi kita sudah habis ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita akan bahas lagi secara lebih jelas reaksi terang dan reaksi gelap. Akan kakak review lagi dan kakak kasih diagram lebih jelas. Dan kita juga kalau ada waktu kita akan pelajari tentang jenis-jenis fotosintesis. Oke, di berbagai jenis tanaman C3, C4, dan CAM. Dan apa saja perbedaannya. Jadi itu ya. Itu aja kakak rasa untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan di grup. Dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Kakak izin stop sharing. Oke, jadi itu aja. Kakak izin stop recording.